Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Markus 11 ayat 25. Begini firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita mendengarkan nats hari ini, saudara jangan keliru memahami bahwa seolah-olah saya memiliki wewenang untuk menghapuskan dosa seseorang. Seolah-olah ada jasa dalam diri kita untuk mengampuni orang lain. Tetapi ini harus menjadi refleksi yang sangat mendalam bagi kita. Mengapa demikian? Karena ternyata pengampunan itu adalah kuasa dari Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Sehingga perdamaian itu kita dapatkan di dalam Kristus. Rekonsiliasi dan justice kita dapatkan di dalam Dia. Sehingga seseorang yang dulunya berdosa mendapatkan pembenaran di dalam Kristus. Sehingga pengampunan itu hanyalah anugerah Allah semata. Tetapi mengapa nats ini berkata bahwa ketika kita akan berdoa, maka kita harus mengampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada satu hal yang sering sekali kita tidak tangkap dalam kehidupan ini. Bahwasanya ketika aku sudah diampuni dosaku, masakah aku harus menyimpan kesalahan orang lain? Apa istimewanya aku menjadi orang Kristen? Jika aku memiliki hutang 1 miliar dan kemudian hutangku tersebut dihapuskan oleh yang memiliki itu. Kemudian aku memiliki orang yang berhutang kepadaku 10.000. Tiba-tiba aku memukul dia. Berkata, kembalikan uang yang kamu pinjam dari aku. 10 miliar kepada 10.000 itu adalah nominal yang sangat besar. Mengapa aku yang telah diampuni hutangku 1 miliar tersebut, tetapi aku menuntut yang 10.000? Bukankah aku akan mendapatkan murka dari hal tersebut? Karena Tuhan itu adalah maha benar, maka kita juga harus memahami kehidupan ini dengan benar. Sehingga bukan karena kita memiliki jasa untuk mengampuni orang lain, tetapi kita harus betul-betul mengintrospeksi diri kita betul-betul. Mengapa demikian? Karena kamu telah diampuni di dalam darahnya. Masa kamu masih menyimpan kesalahan orang lain? Sehingga kamu juga harus terus meminta pengampunan kepada Allah. Dan jangan berbuat dosa lagi kepada kita sesama manusia. Disinilah aspek rasa hormat itu Tuhan letakkan kepada kita. Jika kita mengasihi Tuhan, maka relevansinya juga kita harus mengasihi manusia. Dan dalam 1 Yohanes dikatakan, orang yang berkata mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, dia berbohong. Mengapa demikian? Karena kasih yang benar itu tidak pernah membohongi. Dan kita harus berada di dalam kasih dan kesetiaan itu, supaya nyatalah bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni. Sehingga saudaraku, jika saudara berdoa, ampunilah dosa mereka. Karena dosamu juga telah terlebih dahulu diampuni oleh Bapamu. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk terus saling mengampuni. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami tidak bisa mengampuni orang lain? Tuhan, ubah hati kami, supaya bisa menerima dengan terbuka dan mampu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Sehingga kami menjadi alat-Mu untuk memuliakan-Mu di dunia ini. Ampunkan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.